Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyembatkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Tokoh lainnya, Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang bertobat. Bahkan, beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya, kita tidak tahu dengan pasti apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh atau tidak. Sejarah tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa seseorang perlu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, padahal ada orang yang belum atau tidak menunjukkannya secara nyata, tetapi tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus, sebagai satu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa, yaitu janji bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting di sini adalah baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini, kita dapat lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa di atas, kita dapat melihat dengan jelas ada perbedaan antara menerima Roh Kudus, yaitu keberdiaman dengan dipenuhi Roh Kudus, atau dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu kepenuhan. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Seseorang yang telah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini,
kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab mencatat dampak dari baptisan Roh Kudus secara internal sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. Robert P. Menzies di dalam bukunya yang berjudul Speaking in Tongues mengatakan, tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Hal ini juga bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa seseorang memang dapat mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Tetapi hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan, meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun, pengalaman baptisan Roh Kudus akan membuat orang percaya lebih maksimal dalam melayani tubuh Kristus. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Saya lihat dari tempat ini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita senyum yang indah. Apa kabar Bapak Ibu pagi ini? Luar biasa. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan biarlah ibadah pagi hari ini kita sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Roh yang dahsyat, roh yang berkuasa. Dulu sekarang sampai selama tidak pernah berubah. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita akan membaca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hari ini, atas berkat-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami.
Terlebih lagi Tuhan memperingati pencurahan Roh Kudus hari ini. Biar sungguh setiap kami mengalami lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Mengubahkan, menguatkan, membebaskan setiap kami dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami oleh kuasa Roh Kudus. Ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Yang rindu lawatan Tuhan, nyanyikan pujian dari awal. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Tuhan, dengan kerinduan kita akan lawatan Roh Kudus, kami siap Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Amin. Kami rindu lawatan-Mu. Oh, ku rindukan. Haleluya. Ini kerinduan kami. Ku rindukan Roh-Mu.
Sama-sama nyanyikan, ku rindukan rohmu, kau hadir di sini. Haleluya. Ku rindukan. Haleluya. Haleluya. Yes, amin. Saat ini Yesus, dari hatimu nyanyikan, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Amin, amin, amin. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Yes, haleluya. Siaralah Baba Syararamo. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan, ku rindukan. Yes. Siaralah Baba. Rindukan rohmu mengurapi saat ini. Ku rindukan kehadiranmu di tengah kami, lawat setiap kami Tuhan. Amin. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, urapi kami saat ini Yesus. Ini kerinduan kami akan kehadiranmu, akan lawatanmu bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Sungguh hanya Kau yang sanggup memuaskan setiap dahaga jiwa kami. Haleluya. Ya Rabo. Ikiara lama serere. Haleluya. Hanya Kau yang kami rindukan, hanya Kau yang kami nantikan. Yesus Tuhan, Kau kasih jiwaku
tiada lain selain Engkau yang kami puji, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Lawat setiap kami, Roh Kudus mengalirlah di tengah kami. Roh Kudus jamah setiap kami. Ya Roh Kudus urapi setiap kami. Sungguh kami rindu Engkau, kami menantikan Engkau Tuhan. Biarlah bayasya nadalabo. Biarlah baba basya nadabaya bayarala bayarala baba 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 barala basya nadabo. Kirala basya nadala bayarala bayarala bayarala. Haleluya. Biarlah Biarlah Bapa Barana Masika. Mari nikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam perkumpulan orang kudus. Biarlah Masika nabatku, biarlah dalam Masya dalam Bayaralamo, biarlah Masya Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau hadir di sini. Kau hadir di sini memulihkan hati. Amin. Menyembuhkan yang terangis. Haleluya. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir amin kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, amin. Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir alami kuasa lawatan Tuhan, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka. Bersamamu, sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan. Mengalir kuasa Roh Kudus dari surga memenuhi tempat ini. Karena setiap kami mengalami lawatan-Mu. Amin, amin. Ku kan tenang bersamamu
bersamamu. Sekali lagi dengan iman nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Iara masyana dalalabo. Ikera la baba basere la baya la baya la baya la baya la baya la bo. Haleluya. Haleluya. Iara la base. Amen 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 amen. Kira basi kira la baya la baya baba baba baba. Iya dalam basana dalabo, kita dalam basana dalabo. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Iya dalam basana dalabo. Sungguh kami percaya dan iman, ada pemulihan terjadi di tengah-tengah kami, ada kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami. Lawatan Roh Kudus sungguh nyata di tengah-tengah kami saat ini. Segala pujian, hormat, pengagungan bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya yang layak disembah. Tidak ada nama lain yang berkuasa, yang hidup selain nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini dalam satu hati, dalam satu roh, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami lepaskan shalom bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah perekonomiannya, diberkatilah keamanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar damai sejahtera mengalir dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap pulau-pulau, suku, kaum, dan bahasa yang ada di bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mengalami kasih, mengalami lawatan, dan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, istri dan para wakil gembala yang ada. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK9, GB House of Glory Ambon beserta dengan Ibu Wakil Gembala. Tuhan, pengurapan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Kekuatan mereka semakin hari semakin bertambah, karena mereka selalu menanti-nantikan Engkau di sepanjang hidup mereka. Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Sungguh ada tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Diberkatilah kehidupan, diberkatilah keluarga usaha bisnis, diberkatilah penggembalaan dan pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk para leaders, untuk pengerja, bahkan setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini dengan satu tujuan yang mulia. Biar kami terus bergerak bersama dengan Engkau, menuntaskan amanat agung. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus memampukan setiap kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Dan kami menjadi garam dan terang-Mu. Dimanapun kami berada, kami mau berdampak Tuhan bagi di sekitar kami. Dalam keluarga kami, dalam usaha bisnis kami, di bidang kerja kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Engkau buat berhasil. Dan segalanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Segala persembahan yang kami bawa Tuhan, kami bawa dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu kami telah diberkati. Dan kami yakin kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena Tuhanlah menjadi bagian dalam hidup kami, tak bisa digantikan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Biar kita satu dalam roh. Amin. Kita melayani bersama-sama. Tidak pandang apapun keadaan kita. Haleluya. Amin.
Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi nyanyikan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian dari awal, katakan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja-gereja dibangkitkan. Yes. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Oh, oh. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa akan bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Sungguh ada gerakan roh Allah di tengah-tengah kita. Haleluya.
Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi nyanyikan, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Katakan di hidup, jiwa, dalam roh. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Lambaikan tangan kita bersama, nyanyikan. Hosana, Hosana, semuanya nyanyikan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi nyanyikan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hati. Ada gerakan roh Allah. Hey! Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat nyanyikan. Hosana, Hosana. Lebih keras lagi bagi dia. Bersama-sama nyanyikan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Bersama-sama kita bertepuk tangan kepala kita. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur yang baru, sukacita yang baru dibakar. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan obatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Belenggu dosa tak dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Hari bersama, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Umatnya nyata kuasa.
Nyanyikan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, haleluya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Bila Roh Kudus bekerja di tengah kita. Haleluya. Oh. Yeah. Mari bersama-sama nyanyikan. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari bersama-sama bertepuk tangan kepala kita. Yes. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Ujian mujizat terjadi. Sekali lagi katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bahkan ujian mujizat terjadi. Yeah. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Ajaiban terjadi. Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Sekali lagi nyanyikan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyalakan hati, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Ajaib terjadi. Haleluya. Haleluya. Keajaiban sungguh terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Tidak ada hal-hal yang terlalu besar yang Tuhan Yesus tidak lakukan, tidak sanggup lakukan. Jika Roh Kudus turun dari setiap kita, memampukan setiap kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapak Ibu persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Haleluya. Di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin, amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Amin, amin. Yang menyertaiku Tuhan, yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kata Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang menyertaiku. Katakan yang menyertaiku. Oh, yang menyertaiku. Ku buka hati. Ini setiap kami Tuhan, berserah penuh kepadamu. Mari ambil alih. Haleluya. Dia dalam aserere. Amin. Ku buka hati, ku buka hati. Berserah di hadirat.
Haleluya. Di altarmu. Mari Bapak Ibu cuma sendiri nyanyikan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Di setiap kami Tuhan, Kau berserah penuh dalam hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi angkat kedua tanganmu dan nyanyikan, ku buka hati, ku buka. Sedang kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu Tuhan. Oh, di hadirat-Mu. Amin. Di altar-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah dia. Oh, biarlah Roh Kudus jamah setiap kami, jamah kami Bapa. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan Engkau Bapa di setiap aspek hidup kami. We need your anointing Lord. Kami perlukan pengurapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengalir jamah setiap kami Bapa.
jamah setiap kami Bapa. Biar setiap kami yang ada di sini, yang sakit, Engkau telah disembuhkan oleh kuat kuasa dari Amin. Amin. yang berbeban berat. Engkau telah berikan kelegaan. Amin. Amin. Yang terikat, Engkau telah dilepaskan oleh kuat kuasa dari Oh rabala 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 rabala. Oh rabala 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 rabala. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan. Bahwasannya perbuatan-Mu ajaib dahsyat dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, baik enak tidak enak, suka duka manis pahit, You are still my Lord, You are still our Lord, You are still our Savior Lord. Engkau tetap Tuhan dan Juru Selamat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau masih berikan kesempatan bagi kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi kami pribadi lepas pribadi Bapa. Biar kami terus memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. On fire for Jesus. Terima kasih Tuhan. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah pada saat firman Tuhan disampaikan, itu yang dari Engkau Bapa. Roh Kudus naungi hamba-Mu, naungi setiap kami Bapa. Biar Tuhan ini semakin bertambah-tambah dalam hidup kami semakin berkurang-kurang Bapa. Sebelumnya kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami. Juga hal yang sama orang lain terhadap kami. Biar kami layak menerima berkat rohani jasmani dalam hidup kami. Dan kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut firman-Mu ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih para imam musik. Apa kabar? Luar biasa baik ya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita yang dari Tuhan ini. Baik sisi kiri, sedikit ke kiri, ke kanan ya, di tengah terus sampai di sini. Saya lihat Bapak Ibu tidak terpengaruh dengan keadaan ekonomi ya. Iya betul, memang benar Bapak Ibu. Saya ingat firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi dengan iman kita nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita bisa melakukan apa Bapak Ibu? Perkara-perkara dahsyat, bukan perkara biasa. Kalau kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan ya, jikalau kamu ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja dan Tuhan akan berikan padamu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apakah engkau ada di dalam Tuhan? Apakah firman-Nya ada di dalam kau? Supaya apa saja yang diminta akan diberikan sama Tuhan, harus yang pertama syaratnya apa Bapak Ibu? Kita ada di dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya ajak Bapak Ibu kita, sharing saya hari ini adalah mengenai, ingat 3 hal ketika keadaan kita sedang tidak baik.
Tapi Bapak Ibu kan baik-baik ya. Haleluya. Ini kalau tidak baik. Walaupun mungkin, Pak saya masih nggak baik banget sih. Atau Pak saya lagi terpuruk. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu kita belajar di Ayub. Ya. Walaupun di sini ada teman kita, ada Ayub juga ada di sini. Tapi ini Ayub yang ini luar biasa ini, yang tadi baru WL kita itu. Nah itu. Kita sama-sama putih rambut, yang sana lebih putih lagi. Haleluya. Nah, slide next coba. Sebelum ini kita baca dulu ya firman Tuhan Ayub 1 sampai 12 ya. Ayub 1 sampai 12 saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu kedua, kita bergantian sampai 12 supaya kita tahu ayatnya dulu ya. Ayat pertama dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 5 dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah iblis juga. Ayat 8 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Ingat ya, saleh dan jujur. Yang takut akan Allah, lengkap ya. Saleh, jujur, takut akan Allah. Ada 3. Dan tambah lagi, menjauhi kejahatan. Oke, next. Ayat 10, Oke, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat terakhir 12, maka firman Tuhan kepada iblis. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu kisah Ayub yang luar biasa. Mungkin di dunia ini belum ada kali kayak dia ya. Kalau ada itu luar biasa juga. Dan saya percaya bahwa kita ini sebenarnya juga mirip-mirip kayak Ayub juga, walaupun nggak sama ya. Emang udah pernah botak, ada barah di sini, terus seluruh tubuhnya rusak gitu, sampai seluruh harta kekayaannya habis. Ada di sini pernah pengalaman kayak Ayub? Saya mau ini nih, mau datang gitu, luar biasa. Suhu itu kan. Nah, tahu Bapak Ibu, saya dapat pelajaran dari Ayub ini apa? Dia orang yang saleh, orang yang jujur. Udah paket lengkap nih, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kok bisa ngalamin yang namanya yang tidak enak dalam hidup dia? Why? Kalau Bapak Ibu 1/10 Ayub aja ngalamin, masih juga protes sama Tuhan, gimana sih Ayub? Sampai istrinya pun bilang,
Ngapain sih kamu tetap setia dengan Tuhan? Tinggalkanlah Allahmu itu. Bayangkan Bapak Ibu, istri yang harus menjadi penolong, ya. Hai ibu-ibu, hai istri-istri, hendaklah engkau menjadi penolong bagi suamimu, ya. Karena kenapa? Supaya suamimu makin kuat, ya. Istri menopang luar biasa, itu menjadi satu keluarga yang dahsyat dan diberkati Tuhan. Makanya bagi anak-anak muda yang belum menikah, ya, carilah pasangan hidup yang sepadan. Saya kemarin di youth, saya sampaikan, kalau cari pasangan hidup, bukan yang kelihatan hebat di dunia, tapi yang sepadan. Bapak Ibu sendiri yang nanti mengartikannya. Carilah di googling sepadan itu apa artinya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah Bapak Ibu, bahwa Ayub walaupun saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, dia alami hal yang tidak enak. Bapak Ibu harusnya kita tetap bersyukur sama Tuhan. Bahwasanya hidup kita sampai detik ini, walaupun mungkin ya baru di PHK. Nggak usah angkat tangan yang udah di PHK. Ya. Jangan, karena nanti akan diberkati Tuhan dahsyat lagi di PHK untuk menuju next level. Itu luar biasa loh Bapak, ini saya sampaikan. Ada orang yang di PHK, justru dia mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan sebelumnya. Belajar kita dari Ayub, ini yang saya mau sampaikan. Belajar kita dari Ayub. Banyak hamba-hamba Tuhan lain di Alkitab, itu luar biasa. Nah saya sampaikan mengenai Ayub ini. Apa yang kita dapat pelajari? Waktu keadaan kita tidak enak, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita ngerti? Yang pertama Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi ya itu atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Do you believe in Jesus? Yes, I do. Apakah engkau percaya Yesus? Ya, saya percaya dia. Tapi apakah Anda sungguh-sungguh percaya kepadanya? Itu pertanyaan berikutnya. Cuma sekedar percaya? Yes. Tapi apakah Anda sungguh-sungguh percaya kepadanya? Ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Artinya apa? Apakah engkau sudah mengalami Yesus dalam hidupmu? Bukan hanya sekedar Yesus toh. Tapi Yesus yang menjadi bagian hidup kita. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini Bapak Ibu. Jesus Christ in my life. Yesus Kristus dalam hidupmu. Bukan sekedar Yesus yang cukup kita sembah tapi tidak masuk dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, jikalau kamu ada di dalam aku, Yohanes 15. Dan firmanku tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja yang kamu kenal dan kamu akan menerimanya. Syaratnya dua dulu. Kamu di dalam dia dan firmannya di dalamku. Syaratnya itu aja. And ya, kita harus jadi pelaku firmannya. Bukan hanya menjadi pendengar firmannya. Ayub 1 ayat 12 katakan. Maka firman Tuhan kepada iblis, kenapa Tuhan kok buat Ayub sengsara sih? Karena kenapa sih iblisnya itu protes? Ya jelas lah engkau jaga dia. Si Ayub gak bisa membuat dia menjadi ini, terlantar. Tahu apa? Tuhan izinkan ya. Izinkan kita ngalamin hal yang tidak enak. Bukan Tuhan yang rancang, beda ya. Bukan Tuhan yang rancang. Rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Yang tidak suka siapa Bapak Ibu? Si iblis. Yang tidak suka itu iblis. Melihat anak-anak Tuhan diberkati, anak-anak Tuhan takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan jujur di dalam pekerjaannya dan saleh dalam kehidupannya. Iblis tidak suka Bapak Ibu. Bapak Ibu gak usah cari iblis jauh-jauh di tempat yang dunia gemerlap. Enggak, itu bukan tempatnya. Di gereja. Itu tempatnya iblis paling sering mengganggu kita. Di keluarga yang sungguh-sungguh sama Tuhan, iblis paling senang itu. Karena kenapa? Dia harus cari pengikutnya.
Iya dong, ya kan? Supaya gini, sama-sama kita di neraka nanti abadi. Itu iblis hari-hari ini Bapak Ibu. Dengan keadaan ekonomi global, ekonomi mungkin di nasional, yang tidak baik-baik saja mungkin. Iblis sedang membuat orang yang percaya kepada Yesus, dia akan imannya goyah. Tapi kita belajar dari Ayub. Walaupun diizinkan Tuhan, maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tuhan izinkan kan? Sepengetahuan Tuhan enggak? Sepengetahuan Tuhan. Seizin Tuhan enggak? Seizin Tuhan. Hanya, ya, garis bawahi, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Wis, saya dapat izin nih dari Tuhan, permit, dia lakukan. Apa yang terjadi dalam Ayub? Ayub jauh dari Tuhan kah? Ayub maki-maki Tuhan kah? Tadi kita baca Ayub 1 sampai 12 ya, Ayub 1 ayat 1 sampai 12, maki-maki Tuhan kah? Terus dia gosip gitu, loh kamu tahu nggak saya nih lagi keadaan susah kayak gini, aduh padahal tuh saya udah jujur, udah saleh, udah jauhin kejahatan, saya nggak korupsi, saya berbuat yang baik. Ini juga dalam kehidupan Bapak Ibu dalam berbisnis. Engkau berbisnis jujur, ya, berbisnis dengan benar, tapi yang engkau alami tidak enak. Ayo, masih bisakah engkau bersyukur kepada Tuhan? Masih bisakah engkau katakan, engkau baik Tuhan, sungguh baik. Tuhan mau supaya hidup kita seperti ini Bapak Ibu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi kita nyanyikan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis apa Bapak Ibu? Sehabis hujan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Anda hari ini karena anugerah Tuhan. Ngikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Saya selalu katakan bagi banyak orang. Ngikut Tuhan ngeri-ngeri sedap. Ngeri ketika engkau di prosesnya, menjalani proses itu, tapi sedap. Waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wow, awesome, luar biasa. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, masihkah engkau percaya bahwa Yesus engkau sembah itu dahsyat? Masihkah engkau percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu sepengetahuan dan seizin Tuhan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kejahatan, kebaikan. Tuhan gak pernah beri kejahatan bagi kita Bapak Ibu. Yang sering memberi yang jahat itu adalah iblis. Iblis. Jangan, jadi kalau orang yang sering berbuat jahat, itu dari mana Bapak Ibu? Iblis. Kalau kita orang Batak bilang sibolis. Jadi iblis itu Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atas sepengetahuan
dan seizin Tuhan. Waktu kita diproses, memang bentuknya itu jelek kita. Next slide. Yang buruk itu bentuknya bukan maksudnya. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, maksudnya apa ya? Maksudnya begini, proses yang kita alami kita seperti kayak babak belur. Ayub galami dia udah kekayaannya hilang, anak-anaknya hilang semua. Dan bahkan dia ngalami penyakit yang tidak enak. Buruk, bentuknya buruk. Tapi tujuan dia ngalami proses ini, itu dahsyat. Karena kenapa? Yang pertama, untuk memurnikan iman kita. Iman adalah dasar. Coba Ibrani 11 ayat 1 Bapak, tolong. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita masih berharap. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya sudah ada enggak itu? Itu barang sudah ada enggak? Gitu. Belum ada. Jadi kita harus miliki iman. Memurnikan iman kita. Ngikut Yesus itu waktu diproses, kita harus miliki iman yang tangguh di dalam dia. Makanya kita harus setiap hari supaya iman itu timbul, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pak, saya beriman, tapi saya nggak pernah baca Alkitab. Saya jarang baca Alkitab. Kira-kira punya iman nggak? Tidak. Pak, saya tetap beriman kok Pak. Karena kenapa? Nama saya iman. Ya, itu beda. Bukan begitu, maksudnya adalah rohmu ini, your heart, hatimu, punya iman gak kepada Tuhan? Jadi, kalau Bapak Ibu ngalami proses ini, ingat, Tuhan sedang murnikan iman kita. Sedang murnikan motivasi kita. Termasuk kami-kami ini dalam pelayanan. Motivasinya apa? Termasuk kita di kantor-kantor. Motivasinya apa? Kalau bisa saya keruk itu seluruh harta itu. Saya korupsi itu. Bapak Ibu yang kerja punya mindset korupsi. Saya mau katakan bertobat. Jangan korupsi. Engkau korupsi. Terus tiba-tiba dead. Masuk mana? Meninggal. Masuk surga Pak. Ya neraka lah. Jangan main-main soal tentang uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah bukan uang Pak, cinta uang. Di saat kita ngalamin hal yang tidak enak, keadaan global gak enak, nasional mungkin perekonomian gak enak. Ingat, bukan uang yang menyelamatkan hidupmu. Bukan uang yang menyelamatkan hidupmu. Your Lord Jesus Christ saves you all the time. Hanya Yesus Kristus yang bisa nyelamatin kita. Makanya Tuhan katakan Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Lihat ya, waktu kita berseru sama Tuhan, Tuhan tidak memberikan hal-hal yang biasa aja Bapak Ibu. Tapi hal-hal yang besar, yaitu yang tidak kau terpahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu bicara apa lagi Bapak? Iman. Hal-hal yang tidak kau pahami, hal-hal yang tidak kau ketahui, itu bicara tadi seperti tadi, Ibrani 11 ayat 1, iman. You still have faith in God? Apakah Anda masih memiliki iman dalam Tuhan? Bapak Ibu sendiri yang tahu. Yang berikutnya, ya. Yang kedua, buruk bentuknya, tapi maksudnya adalah mendewasakan rohani kita. Tadinya rohani kita masih sekolah minggu. Masa rohani kita mau terus sekolah minggu sih? Kalau lagu sekolah minggu yang tren apa ya? Saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu, kalau sekolah minggu lagunya apa ya?
Aku diberkati, sekarang aku diberkati. Ingatnya diberkati terus. Waktu pagi hari kan, siang berganti malam, aku diberkati. Mindsetnya kan kalau anak sekolah minggu diberkati terus. Karena kenapa? Anak-anak kan masih minta sama orang tuanya. Level rohaninya masih situ terus. Coba waktu engkau tidak diberkati, masih bisa mengucap syukur sama Tuhan enggak? Masih bisa katakan Tuhan Yesus dahsyat. Oh, tergantung Pak. Kalau misalnya saya nggak diberkati, tapi ada bisa korupsi, nggak apa-apa Pak. Loh, itu salah Bapak Ibu. Sekali kita ngalamin proses, nggak diberkati pun, kita harus tetap percaya Yesus dahsyat dalam hidupku. Memang Bapak Ibu pikir yang di depan Bapak Ibu ini nggak ngalamin hal yang nggak enak? Wih, saya nggak enak ngalamin Bapak Ibu. Tapi kelihatan wajahnya susah nggak? Jangan mikirnya soal duit, uang, bukan soal uang. Orang selalu mikir, ya Bapak diberkati. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Soal berkat itu, berkat Tuhan. Tapi ingat, mindset kita berkat itu bukan hanya soal uang. Bukan soal kekayaan. Tapi soal yang lain lagi. Rohani kita makin dewasa. Kita terus makin intim dengan Tuhan. Tadi pagi berapa kali saya dibangunin Roh Kudus. Saya nyembah Tuhan. Jam 1 pagi nyembah. Jam 3 nyembah. Bolak-balik gitu. Jam 4 gitu. Itu kalau saya nggak taat, lagi enak-enaknya tidur, kira-kira gimana Bapak Ibu? Bablas aja tidur. Saya tahu setiap maksud Tuhan saya dibangunkan, berseru kepada Dia. Berseru kepada Dia. Yang ketiga, maksudnya adalah buruk bentuknya. Tapi maksudnya untuk membentuk karakter kita. Dulunya kita kalau ngalami tekanan, selalu kita emosi. Tapi sekarang kita berubah. Waktu kita ngalami tekanan, justru kita bilang gini, Tuhan, terima kasih buat apa yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan terus ada dalam hidup kami, menuntun kami untuk terus masuk dalam rencana-Mu yang dahsyat. Apa yang kurang dengan Daniel? Apa yang kurang dengan Sadrak, Mesak, Abednego soal imannya kepada Tuhan? Apa yang kurang? Saya rasa gak ada yang kurang. Daniel setiap hari dia berdoa menuju ke Yerusalem tiap hari pada Tuhan. Tapi yang dia alami apa? Masuk ke gua singa. Padahal dia melakukan firman Tuhan. Tapi kok ngalamin masuk gua singa? Gak fair dong Tuhan, gak fair. Bisa kita berkata sama Tuhan kayak gitu? Gak adil dong Tuhan, gak adil. Tuhan izinkan Daniel masuk ke gua singa. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nama Tuhan dimuliakan. Lihat, banyak terjadi apa? Waktu Daniel masuk ke gua singa, justru orang-orang yang berbuat jahat pada dia dibinasakan. Lihat beda kan? Dan rajanya dan seluruh kerajaan itu diberkati karena ada seorang Daniel yang memiliki excellent spirit. Roh yang luar biasa dibentuk karakter kita di sini. Apa yang kurang dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Jikalau Allah yang kami sembah tidak menolong kami, sekali kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Bayangkan di hadapan Raja Nebukadnezar, itu terkenal kejam. Raja Nebukadnezar. Tapi dia berani katakan, kalaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Gemas dia. Makin emosi tuh si Nebukadnezar. Masukkan mereka ke dalam api itu. Sampai 7 kali lipat. Sampai orang yang bawa aja kebakar duluan. Tapi mereka 3 orang. Itu panas itu seperti kayak AC.
ini AC enak ya dingin ya. Coba kira-kira AC ini matiin. Pasti pada ribut semua di sini kan. Sadrak Mesak Abednego, cool aja tuh, asik aja. Karena kenapa? Dia melihat ada pengurapan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Itu yang membuat berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngalami hal yang tidak enak, ingat, membentuk karakter kita. Dan yang berikutnya, untuk membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Yang tadinya kita orang yang suka emosi, suka melakukan dengan kekerasan. Tapi sekarang kita melakukannya dengan kasih. Beda. Orang yang diubahkan Tuhan itu, dia semakin indah di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah dan mulia seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan dan terima. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan buat kita semakin indah. Tadi karakter kita yang jelek berubah jadi karakter yang bagus. Wajah kita yang tadinya kurang ganteng, ya, kurang cantik. Karena ada pengurapan Tuhan, semakin cantik dan ganteng. Bener loh Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, nyenengin Tuhan, wajah kita berubah. Kayak yang di depan ini, berubah. Mungkin Bapak Ibu kalau ngeliat foto saya, ya, 30 tahun yang lalu, gak menarik. Puji Tuhan gak ketemu istri saya waktu itu. Kalau ketemu istri saya, enggak, ini bukan. Saya bercanda sama istri saya. Puji Tuhan gak ketemu kamu waktu itu. Lagi foto yang kayak gini. Wah, saya bilang gak jadi. Seperti saya sadar. Dulu saya sebelum bertobat sama Tuhan, saya dunianya kekerasan Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Filipi 4 ayat 13 kan. Kalau saya pakai Filipi 4 minus 13. Segala perkara dapat kutanggung dengan kekuatanku. Wah, minus kan. Kalau minus kan artinya tidak ada di firman. Itu yang membuat semakin hari kita makin indah Bapak Ibu. Yang tadinya kerjanya emosi melulu ya. Dia pacarnya. Senyum. Puji Tuhan. Saya lihat juga wajah-wajah yang tadi datang barusan kayaknya udah tegang gitu ya. Tapi sekarang udah masuk firmannya ke bagian yang ini nih, membuat kita semakin indah. Kelihatan kok indah saya lihat. Wajah-wajah yang indah ya. Apalagi imam musik yang ketua, indah banget. Ayo Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Percaya apapun yang engkau alami dalam hidup ini, itu sepengetahuan dan seizin Tuhan. Yang pertama apa? Waktu kita keadaan kita tidak baik, apa yang kita harus ingat? Bahwa segala sesuatu atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Yang kedua, next. Segala sesuatu tetap dalam kendali Tuhan. Wow. Kalau kita tetap percaya bahwa segala sesuatu tetap dalam kendali Tuhan. Ayat 2, ayat 6 dikatakan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tetap ada di dalam kendali Tuhan. Kau boleh, iblis diizinkan ya
melakukan yang hal gak enak kepada Ayub. Tapi ingat, he still my son. Wah, keren banget tuh. Dia masih tetap anakku. Mati gak Ayub? Tidak. Kenapa? Ada kuasa Tuhan, kendali Tuhan di dalam. Kalau kau ngalami sampai keadaan habis, bis, atau ludes, masih bersyukur Bapak Ibu. Kenapa saya katakan masih bersyukur? Karena engkau masih hidup. Iya dong. Kalau kita sampai hari ini hidup, itu kita bersyukur. Coba Bapak Ibu, beli oksigen, ya itu berapa? Per kubik, terus setiap hari kita harus pakai oksigen. Tuhan masih izinkan kita bisa menghirup udara gratis dari Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu harus perlu oksigen, saya ngalamin itu. Waktu COVID dulu itu, harus oksigen masuk. Yang di depan Bapak Ibu ini hampir game. Game over. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya masih ada hari ini? 5 tahun yang lalu. Karena saya percaya. Tuhan percayakan untuk tetap menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya saya masih ada di dalam kendali Tuhan. Walaupun saya hampir meninggal waktu itu Bapak Ibu. Saya hampir udah, apa istilahnya dulu ya kalau misalnya COVID itu kan 95, 96, sampai 95 ke atas. Saturasi kan yang normal 95, saya 50. 60. Orang di bawah 95, 80 aja sudah bisa meninggal. Saya 50, 60. Kalau enggak karena ada di dalam kendali Tuhan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi saya percaya, karena saya masih ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan masih izinkan saya hidup. Itu artinya apa? Tetap jalan, sampaikan firman Tuhan. Jadi apa? Tetap dalam kendali Tuhan. Kalau kita tetap dalam kendali Tuhan, kita harus ingat bahwa perbuatan Tuhan selalu ajaib, dahsyat dalam hidup kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu yang tak pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari katakan, walaupun gunung itu masih tetap, masalah masih ada, Yesus tetap dahsyat dalam hidup kita Bapak Ibu. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Walaupun gunung itu masih ada, gunung itu bicara tentang masalah, persoalan kita. Tetap percaya. Tetap percaya Bapak Ibu. Ini juga yang sedang saya hadapi juga kayak begini. Mau gunung apa kek,
Di sini gunung apa di Ambon ya? Gunung Lawu ya. Nah, kalau kita kan di Pulau Jawa, Gunung Merapi. Itu masih tetap aktif. Kapan aja tuh gunung bisa boom gitu. Walaupun gunung itu gak berpindah. Tetap percaya perlindungan Tuhan sempurna. Walaupun masalahmu masih ada. Tetap percaya rencana Tuhan yang terindah Bapak Ibu. Pribadi Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Iman yang kita pegang pada Dia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus awesome. He's awesome Lord. Yang pertama, kalau kita kadang tidak enak, apa yang selalu kita ingat? Yes. Kenapa saya bolak-balik harus ulang ini? Supaya jadi rema bagi Bapak Ibu. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi tetap dalam kendali Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan tetap punya masa depan untuk kita. Jadi waktu Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidupmu, tekanan terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap pegang kendali itu, tapi Tuhan tetap bekerja. Apa Bapak Ibu? Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang luar biasa. Rancanganku damai sejahtera bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Ayub 42 ayat 12 katakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. 2 kali lipat loh Bapak Ibu. Luar biasa. Yang dulu yang hilang dia miliki, hilang itu semua. Tuhan bisa berkati 2 kali lipat. Artinya 100%. Naik 100%. Itu ngikut Tuhan sungguh-sungguh. Diberkati double up. Termasuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya luar biasa semua. Cantik-cantik yang perempuan ya, yang pria ganteng. Tuh, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, tadinya 7.000. 6.000 unta, tadinya 3.000. 1.000 pasang lembu, tadinya cuma setengahnya. Dan 1.000 ekor keledai betina. Luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa Bapak Ibu. Yang terakhir kita harus ingat apa? Bahwa Tuhan tetap punya masa depan untuk kita. Saya percaya firman Tuhan hari ini buat Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang hadir di ibadah pertama ini. Saya nggak tahu nanti ibadah kedua, apa tuntunan Roh Kudus biar itu yang jadi seturut kehendak Tuhan. Karena tadi saya sampaikan, it depends on the Holy Spirit what I will talk. Karena kemungkinan tidak ini lagi yang kedua, yang lain lagi. Dan saya percaya hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidupmu. Saya ajak saudara, kita bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap jalan hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, yes Lord, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi